Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Nabila, NPM 19004 dari jurusan Keperawatan Anestesiologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan kapasitas dan ukurannya pada mata kuliah Ilmu Komputer. Yang pertama ada superkomputer. Superkomputer adalah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan pada awal perkenalannya. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau CDC. Memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri atau Cray Research. Dia kemudian mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun. Pada tahun 1980-an, beberapa pesaing kecil memasuki pasar yang bersamaan dengan penciptaan komputer mini dalam dekade sebelumnya. Sekarang ini, pasar superkomputer dipegang oleh IBM dan HP, meskipun Cray Inc. masih menspesialisasikan dalam pembuatan superkomputer. Nah, superkomputer ini digunakan untuk tugas perhitungan intensif seperti perkiraan cuaca, riset iklim, termasuk riset pemanasan global, pemodelan molekul, simulasi fisik, seperti simulasi kapal terbang dalam terowongan angin, simulasi peledak senjata nuklir, dan riset fusi nuklir atau analis skrip. Militer dan agensi sains salah satu pengguna utama dari superkomputer. Superkomputer ini lebih unggul dalam kecepatan daripada komputer di rumah-rumah biasa dengan penggunaan desain inovatif berbentuk lemari yang membuat mereka dapat melakukan banyak tugas secara paralel. Dan juga detail sipil yang rumit, komputer ini biasanya dikhususkan untuk perhitungan tertentu, biasanya perhitungan angka, dan tidak bagus hasilnya dalam tugas umum. Hierarki memorinya didesain secara hati-hati untuk memastikan prosesornya tetap menerima data dan instruksi setiap saat. Nah, mainframe komputer. Selanjutnya ada mainframe komputer. Mainframe komputer ini adalah komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Mainframe pada umumnya digunakan dalam perusahaan atau organisasi yang menangani data seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer, atau transaksi finansial. Mainframe dapat melayani ratusan pengguna pada waktu yang bersamaan, dan penggunaan-penggunaan ini menggunakan terminal untuk dapat mengakses data dan aplikasi di dalam komputer besar. Komputer ini sangat mahal dan menghabiskan daya listrik dalam jumlah besar, sehingga hanya perusahaan besar yang mampu menggunakannya. Mainframe komputer ini memiliki keunggulan bukan hanya dalam kecepatan pengelola data, melainkan juga kompatibilitas dengan berbagai aplikasi dan juga ketangguhannya. Mesin ini dapat bekerja dalam waktu lama tanpa interupsi sama sekali. Nah, faktor inilah yang menjadi alasan bagi perusahaan untuk menggunakan mainframe. Biaya yang harus ditangguhkan akan menjadi sangat besar apabila mesin operasional harian ini berhenti berjalan. Nah, pada tahun 1960-an, komputer bingkai utama atau disebut juga dengan mainframe tidak memiliki fitur interaktif. Penggunaan harus menggunakan kartu magnetik dan menjalankan proses akhir hari secara manual dengan mengetikkan instruksi satu persatu. Di awal 1970, mainframe mulai memiliki interface yang interaktif dan mudah pengguna. Pada masa ini pula, penggunaan mainframe tetap dapat melakukan akses pada saat proses akhir hari berjalan. Pengguna melakukan akses ke mainframe melalui terminal khusus, baru beberapa puluh tahun belakangan ini, pengguna dapat mengakses mainframe melalui komputer personal dengan menggunakan emulator sebagai pelantara. Nah, ini adalah contoh dari mainframe atau disebut juga dengan IBM System 360. Selanjutnya ada mikrokomputer. Nah, mikrokomputer atau disebut juga dengan kelas komputer yang menggunakan mikroskoper sebagai CPU utama. Mikroskoper sebuah IC yang digunakan sebagai otak atau pengelola utama dalam sebuah sistem komputer. Dikenal sebagai personal komputer, home komputer, atau small business komputer. Contohnya desktop atau laptop. Selanjutnya ada mini komputer, atau disebut juga dengan kelas multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Nah, istilah mini komputer sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah stasiun kerja atau workstation dalam dunia Sun Microsystem. Contohnya workstation.
Selanjutnya contoh dari mikrokomputer tersebut ada personal komputer. Personal komputer ini atau disebut juga dengan komputer pribadi adalah seperangkat komputer yang digunakan oleh satu orang saja atau pribadi. Umumnya komputer ini ada di lingkungan rumah, kantor, toko, formal, tempat mencari atau memperdalam ilmu, dan di mana saja karena harga personal komputer atau PC sudah relatif terjangkau dan banyak macamnya. Fungsi utama dari personal komputer ini untuk mengelola data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user atau pengguna. Dalam pengelola data yang dimulai dari memasukkan data sampai akhirnya menghasilkan atau mengeluarkan informasi. Nah, komputer ini memerlukan suatu sistem dari kesatuan elemen komponen yang tidak bisa terpisah. Nah, contoh dari personal komputer itu ada hardware, software, dan brainware. Hardware sendiri adalah perangkat keras atau sekumpulan komponen perangkat keras yang secara fisik bisa dilihat, diraba, atau dirasakan. Nah, sedangkan software adalah perangkat lunak, adalah program yang berisi instruksi atau perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan brainware, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diinginkan brainware. Nah, brainware adalah pengguna atau user, perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan perangkat lunak yang ada dalam komputer. Bukan hanya itu, ternyata brainware itu bukan hanya orang yang menggunakan komputer saja, namun orang yang merasakan manfaat dari komputer pun bisa dikatakan brainware. Nah, perkembangan personal komputer dari waktu hingga waktu hingga personal komputer zaman modern. Yaitu saat ini memang sangat cepat sekali komputer yang dulunya berukuran besar itu hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu. Harga komputer yang dulunya termasuk alat elektronik yang termahal yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, akan tetapi sekarang sudah berubah dengan zaman yang semakin maju atau modern. Khususnya dalam bidang teknologi ini, personal komputer yang sekarang bentuknya lebih kecil atau sejenis laptop atau notebook, dan harganya pun lebih terjangkau oleh masyarakat umum. Selain itu, dalam perkembangan modern ini, personal komputer diikuti dengan software, aplikasi yang beragam, dan jumlahnya yang sangat banyak. Komputer semakin menarik untuk digunakan, bahkan oleh kalangan pemuda, muncullah laptop yang lebih mudah untuk digunakan dan dibawa kemana saja, termasuk notebook yang juga sejenis dengan laptop, tetapi lebih kecil ukurannya. Bahkan dengan meningkatnya RAM PC yang dapat lebih mempercepat kinerja komputer ataupun laptop. Baiklah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.